Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lentera Desa ya. Tetap bersama saya Agus Hanif Lukoni. Nah, untuk kesempatan hari ini ya teman-teman, saya mau sedikit berbagi koleksi obat-obatan untuk domba saya. Ini karena saya bukan ahli kesehatan ternak, jadi obat-obatan yang saya pakai itu kebanyakan oral ya teman-teman. Jarang saya pakai suntik karena dosis untuk suntik saya juga belum begitu menguasai cara nyuntiknya, posisi nyuntiknya, lokasi nyuntiknya di sebelah mana saya juga belum menguasai. Jadi lebih efektif saya pakai yang oral-oral seperti ini, oral-oral. Yang ini nomor satu, yang ini ya teman-teman, ini adalah B-kompleks teman-teman. Ini B-kompleks, butiran-butiran seperti ini. Jadi ini saya cara ngasihnya itu saya encerkan pakai air, lalu saya oral menggunakan alat seperti ini ya teman-teman. Alat contangnya seperti ini, alat cekok untuk obat-obatannya. Nah, untuk obat yang kedua ini obat cacing ya teman-teman. Ini obat cacing yang biasa saya pakai, ini merek Sanbe ya teman-teman. Seperti ini satu bolus ini biasanya saya pakai untuk 2 indukan, jadi setengah ini untuk 1 indukan atau 1 pejantan dewasa. Untuk cempe itu biasanya saya pakai setengah ini saya bagi 4, itu biasanya untuk cempe. Kalau usia memasuki remaja itu 1/4-nya saya kasihkan. Nah, ini untuk yang merek Sanbe teman-teman. Tapi untuk obat cacing saya pakai 2 varian obat cacing. Satunya ini yang model cair ya teman-teman, itu tadi bentuk bolus, yang ini bentuk cair. Ini yang punya merek nggak endorse ya, ini mereknya Kalbazen yang SG ya teman-teman. Ini untuk kambing dan domba, ini memang obat cacing khusus kambing dan domba. Untuk harganya kemarin sekitar sekitar 300 apa 200 ribuan. Ini 1 liter. Nah, ini cara ngasihnya mudah karena kita nggak perlu mencairkan lagi, ini udah cair. Kalau yang ini biasanya kita kasihnya kan kita cekokkan, bisa dimuntahin. Jadi kalau kita masukin ke mulutnya yang kurang dalam, ini domba bisa muntahin si obat cacing ini. Nah, untuk agar nggak dimuntahin biasanya saya gerus sampai jadi tepung, habis itu saya campur dengan air, baru saya cekok pakai alat ini. Nah, jadi penting ya buat teman-teman itu, obat-obatan disediakan di kandang itu penting sekali. Sebenarnya banyak obat-obatan yang saya pakai, cuma untuk di video ini memang stoknya pas ini aja. Biasanya saya pakai juga Medoxil, Wormectin, itu juga saya pakai yang suntik-suntik seperti itu. Tapi saya sangat jarang sekali nyetok, soalnya kalau nggak pas dombanya bener-bener butuh injeksi, saya nggak kasihkan injeksi. Saya lebih cenderung pakainya yang oral seperti ini ya teman-teman. Kenapa pentingnya obat cacing ini teman-teman? Ini biasanya domba itu penting banget kita kasih obat cacing. Jadi minimal 6 bulan sekali itu kita kasih obat cacing. Nah, untuk di kandang saya sendiri, pemberian obat cacing untuk domba betina atau domba indukan itu saya ngasih obat cacing itu ketika dia baru melahirkan. Karena ketika pemberian obat cacing, keadaan dalam domba bunting itu sangat riskan teman-teman, sangat riskan untuk mengganggu si janin yang ada di perut si domba itu atau calon cempe. Nah, maka dari itu biasa saya untuk di kandang saya pemberian obat cacing itu ketika domba melahirkan itu treatmentnya itu bisa saya mandikan atau saya cukur bulunya. Setelah itu saya kasih obat cacing tahap pertama.
Dosisnya sama ya, dosisnya untuk pemberian dosisnya ikut anjuran dari si merek dagang ini, berapa kilo dosisnya, berapa mili, seperti itu. Untuk tahap pertama baru melahirkan sekitar 5 hari atau 1 mingguan saya kasih dosis pertama, selang 1 bulan kemudian baru saya kasih dosis kedua dengan takaran yang sama. Itu untuk indukan atau betina, biasanya saya ngasihnya cuma ketika dia melahirkan. Nah untuk pejantan saya bisa ngasih 3 bulan sekali, itu untuk pejantan atau calon pejantan atau anakan jantan, itu biasanya pemberian 3 bulan sekali. Nah untuk B kompleks seperti ini kan sistemnya vitamin ya teman-teman. Vitamin seperti ini pemberiannya terserah teman-teman, lebih sering lebih bagus karena ini kan vitamin. Juga ada, saya lagi nggak ada stok, itu kalsimik ya, sejenis kalsium tepung, itu kalsimik seperti itu. Terus yang penting juga apa namanya, kalsimik. Terus penyediaan garam apa namanya, garam mineral ya, untuk domba itu juga penting. Itu hal-hal yang penting yang bisa teman-teman persiapkan di kandang. Nah itu sebagai contohnya beberapa yang saya ada atau saya siapkan untuk kebutuhan domba saya, seperti itu. Oke, jadi selain interval pemberian lupa cacing seperti yang saya sebutkan tadi, ada waktu pemberian lupa cacing ini apa namanya, yang kondisional ya teman-teman. Seperti waktu kita melihat ada ternak kita atau salah satu domba atau kambing kita itu kelihatan ada tanda-tandanya terkena parasit cacing. Biasanya terlihat dari mata, sorot matanya yang lesu, badannya kurus, atau bulunya itu jegrik ya, kalau orang Jawa bilang jegrik, atau berdiri atau kusam, jadi nggak terlihat seger. Itu biasanya dia ada tanda-tanda. Nah pada waktu kelihatan seperti itu, memberi cacing itu kondisional ya teman-teman. Kalau salah satu domba kita mengalami gejala cacingan seperti itu, alangkah baiknya untuk teman-teman domba itu diisolasi ya teman-teman, dipindah ke kandang sendiri. Itu pentingnya kita punya kandang isolasi untuk domba-domba yang sakit ataupun domba-domba yang sedang mengalami penurunan kesehatan. Kita tempatkan di kandang khusus, lalu kita treatment, berikan obat-obatan seperti itu teman-teman. Nah selain itu teman-teman, cacingan itu sangat mengganggu pertumbuhan ternak kita teman-teman. Jadi kalau ternak kita terkena cacingan, biasanya pertumbuhannya itu kurang maksimal. Jadi sama lah kayak manusia, kalau manusia terkena cacingan biasanya kan kita makan tapi nggak jadi daging, karena memang di pencernaan kita atau di organ-organ dalam kita ini diganggu parasit. Nah, selain itu ada beberapa kondisi kesehatan domba yang biasanya terlihatlah gejala-gejalanya terlihat dan nampak. Itu biasanya kekurangan mineral teman-teman. Kekurangan mineral atau kekurangan garam itu biasanya domba itu cenderung menjilati kayu-kayu atau bangunan kandang. Biasanya dia menjilat-jilat, menggigit-gigit. Biasanya yang jadi korban itu kayu-kayu di tempat pakan ya teman-teman. Itu bisa digigitin, dijilatin, itu adalah tanda-tanda si domba kurang mineral. Nah kenapa saya bilang domba bunting itu sangat butuh mineral dan kalsium? Dalam keadaan bunting itu dia sedang mengandung janin atau calon cempe, itu butuh kesempurnaan tulang-tulangnya, itu dia membutuhkan kalsium atau mineral yang sangat intens. Maka dari itu efek sampingnya seperti apa kalau kurang kalsium ataupun mineral? Itu biasanya cempenya lemas, atau dombanya itu dobrok ya teman-teman, atau
biasanya domba bunting tua itu kalau kekurangan kalsium atau mineral itu biasanya dia depro atau lumpuh, itu biasanya karena kekurangan kalsium dan mineral seperti itu. Mungkin cukup sekian. Oke, mungkin cukup sekian video tentang koleksi obat-obatan saya dan informasi ataupun sharing pengalaman tentang masalah kesehatan dan obat-obatan domba dari saya. Oke teman-teman, cukup sekian video untuk hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat ataupun menurut teman-teman video ini membantu, like, subscribe, dan share video saya. Jika ada pertanyaan ataupun saran ataupun kritik apapun itu yang atau perkataan saya mengganggu ataupun perkataan-perkataan info yang saya berikan itu mungkin menurut teman-teman kurang pas atau ada salah dalam pengucapannya, boleh teman-teman komentar di bawah di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.